Di add. Selamat pagi. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu kawan pajak sekalian yang sudah join, sudah bergabung dengan kami pada pagi hari ini, Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023. Bahagia sekali kami bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian, kawan pajak, yang pada pagi hari ini sampai dengan kurang lebih 2 jam ke depan kita bersama-sama nanti akan membahas tentang persiapan kita menghadapi rutinitas tahunan kita di tahun 2023 ini, yaitu untuk pelaporan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2022. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih pada Bapak Ibu kawan pajak sekalian yang sudah berkenan untuk hadir melalui Zoom meeting. Boleh mungkin teman-teman panitia kita preview dulu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Oke, alhamdulillah sudah join dengan kita kurang lebih sekitar 72 partisipan. Kami coba sapa dari beberapa kawan pajak. Ada Pak Aditya Rizaldi, selamat pagi. Dari PT Indo Retail, kemudian PT ANJ Tbk, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dari PT Intan Wijaya Internasional, ya. Ibu Melani, selamat pagi Ibu ya. Oke, selamat pagi, terima kasih. Salam sehat selalu Ibu. Selamat pagi dari PT Yuli Sekuritas. Ya. Salam sehat Bapak. Semoga sehat selalu ya. Oke, dan Bapak Denny, selamat pagi dari Toba Pulp Lestari. Terima kasih sudah berkenan bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Sambil menunggu rekan-rekan kawan pajak yang lain, kurang lebih sekitar 1 atau 2 menit ke depan kita akan mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan perlu kita ketahui bersama, pagi hari ini kita juga sudah disertai dan sudah dihadiri oleh narasumber-narasumber yang tentunya nanti akan memberikan paparan materi untuk penyegaran teknis untuk pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Siapa saja narasumbernya, kita simpan dulu, akan kita perkenalkan nanti pada saatnya. Baik, sudah 79 partisipan yang hadir dan masih ada di waiting room ya, teman-teman panitia ya. Kita masih tunggu atau kita mulai saja Bapak Ibu? Mungkin format namanya dulu Mas. Oke, saya ingatkan dulu ya untuk format nama Bapak Ibu sekalian. Berkenan untuk menyesuaikan nama yang tercantum pada akunnya masing-masing. Mohon untuk menyesuaikan dengan penulisan nama perusahaan terlebih dahulu, underscore nama Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi untuk format penamaan Bapak Ibu sekalian, kami mohon kesediaannya untuk mengganti atau merename namanya masing-masing dengan nama perusahaan terlebih dahulu diikuti dengan nama Bapak Ibu sekalian. Nama perusahaan underscore nama Bapak Ibu sekalian. Silahkan kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memperbaharui namanya terlebih dahulu sebagaimana tercantum pada layarnya masing-masing. Udah. Ya, baik. Terima kasih. Sekali lagi kami informasikan pada Bapak Ibu yang belum menyesuaikan format penamaan sesuai dengan kami sampaikan tadi, silakan untuk memperbaharui dulu format penamaan Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan nama perusahaan underscore nama Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk disesuaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waktu telah menunjukkan pukul 9:07. Bapak Ibu narasumber kami mohon izin untuk kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian kawan pajak, KPP Perusahaan Masuk Bursa. Pada pagi hari ini, Rabu 15 Maret tahun 2023, senang sekali saya Dias Prayoga akan memandu Bapak Ibu sekalian, memandu jalannya diskusi yang menarik pada pagi sampai dengan siang hari nanti.
kita akan bersama-sama berdiskusi terkait dengan penyegaran teknis untuk pelaporan SPT tahunan Badan yang kita kemas dalam bentuk kelas pajak, penyegaran teknis pelaporan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2022. Dan pada pagi hari ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber-narasumber yang berkompeten di bidang perpajakan, luar biasa. Boleh nanti kita akan sapa terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu ada Ibu Titin Sri Sunarsi, penyuluh pajak ahli muda dari KPP Perusahaan Masuk Bursa. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titin. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Selamat pagi kawan pajak semua. Terima kasih Mas Dias. Iya. Dan di pagi hari yang cerah ini juga saya ditemani oleh rekan penyuluh pajak ahli pertama dari KPP Perusahaan Masuk Bursa, Bapak Bayu Santoso. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bayu. Selamat pagi Mas Dias. Selamat pagi kawan pajak semuanya. Iya, terima kasih Ibu Titin dan Pak Bayu, sehat selalu ya. Dan tentunya semangat pada pagi hari ini. Nah, kita sudah dihadiri oleh beberapa kawan pajak yang pada pagi hari ini penuh semangat akan bergabung dengan kita dengan paparan materi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Titin dan Pak Bayu. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari sampai dengan siang hari ini kita akan melalui berbagai mata acara dan kita akan awali pada pagi hari ini agar senantiasa kegiatan kita berlangsung baik dan lancar. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan doa agar semuanya kita berada dalam kelancaran. Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu kawan pajak sekalian, sebelum kita beranjak kepada acara berikutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kita akan lanjutkan dengan video sambutan dari Direktur Jenderal Pajak dan video sambutan dari Kepala KPP PMB. Kepada panitia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas,
akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak KPP perusahaan masuk bursa yang kami hormati. Perlu diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi, aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan atau PSAP dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan dan perundangan. Untuk itu, kami memohon dukungan dan partisipasi Bapak Ibu dengan turut menjaga marwah reformasi, dengan menyampaikan kritik dan masukan positif, serta apabila menemukan indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai DJP yang berpotensi mencederai reformasi, mohon Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi DJP. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 22/PJ/2011 yang berbunyi, masyarakat yang mendengar, melihat, dan atau mengalami terjadinya pelanggaran atau dugaan terjadinya pelanggaran dapat melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain pelanggaran, masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan perpajakan juga dapat melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Di DJP sendiri terdapat sebuah sistem yang disebut whistleblowing system, yakni sistem yang dibangun dalam rangka mendeteksi secara dini pelaku pelanggaran perundang-undangan tentang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, namun tidak terbatas pada peraturan di bidang perpajakan, peraturan tindak pidana korupsi, serta peraturan di bidang kepegawaian. Identitas pelapor wajib dirahasiakan oleh setiap pegawai yang karena kewenangan atau jabatannya mempunyai tugas untuk menerima, memproses, menindaklanjuti pengaduan,
dan mengelola sistem pengaduan, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai yang terkait dengan pemberian penghargaan bagi pelapor. Selain kerahasiaan identitas pelapor, pelapor juga berhak atas upaya perlindungan, informasi tindak lanjut pengaduan, dan penghargaan. Sampaikan suara Anda melalui saluran yang ada, yakni pengaduan langsung melalui Helpdesk Direktorat Kitsda, atau surat elektronik dengan tujuan kode.etik@pajak.go.id atau pengaduan @pajak.go.id, atau melalui kring pajak pada nomor 1.500-200. Juga dapat disampaikan melalui saluran telepon pada nomor 021 529 70777 atau surat tertulis kepada Dirjen Pajak atau Direktur Kitsda atau Direktur P2 Humas atau Direktur Penegakan Hukum dan atau pimpinan unit vertikal. Mengutip quotes terkenal dari Albert Einstein, dunia tidak akan hancur karena mereka yang berbuat jahat, melainkan dunia akan hancur karena mereka yang melihat kejahatan dan tidak berbuat apa-apa. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa seluruh pelayanan yang diberikan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa tidak dipungut biaya. Maka dari itu, demi mewujudkan organisasi yang bebas gratifikasi, kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai kami. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak KPP Perusahaan Masuk Bursa yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Ibu kawan pajak sekalian telah kita simak kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu kemudian video sambutan dari Direktur Jenderal Pajak dan video sambutan dari Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dalam rangka menggapai visi dari KPP PMB yaitu menjadi kantor pelayanan pajak terpercaya, kredibel, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan pasar modal, dan memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak, kami senantiasa selalu memohon dukungan kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa terus memperbaiki kualitas layanan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Dan tentu kami juga memohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian bahwa kami sedang membangun zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian kami bukan apa-apa. Ibu Titin dan Pak Bayu, sabar dulu ya sebelum kita lanjut. Ini teman-teman wajib pajak sudah mulai penasaran nih dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon izin dulu sebentar untuk kepentingan pendokumentasian ya pada pagi hari ini. Mohon Bapak Ibu untuk berkenan mengaktifkan dari kamera pada perangkatnya masing-masing. Kami berikan kesempatan untuk aktifkan dulu kamera dari perangkat Bapak Ibu masing-masing. Baik, terima kasih. Sudah banyak yang mengaktifkan kameranya. Kita akan laksanakan pengambilan gambar terlebih dahulu sebelum kita akan beranjak kepada acara berikutnya. Baik, teman-teman panitia sudah bisa kita mulai untuk pengambilan gambar ya. Baik, untuk halaman yang pertama, ini ada 5 halaman pada hari ini. Ya, 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Untuk halaman yang kedua. Ya, 3, 2, 1. Ya. Halaman yang ketiga, 3, 2, 1. Kemudian halaman yang keempat, 3, 2, 1. Dan terakhir, halaman yang kelima, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu kawan pajak sekalian. Ya, terlihat sekali semangatnya dari Bapak Ibu sekalian ya. Dari layarnya masing-masing sudah bersiap dengan berbagai macam pertanyaan. Oh ya, saya juga ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, silakan kolom chat pada Zoom meeting pada pagi hari ini kita buka. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang berkenan untuk mengajukan pertanyaan, silakan Bapak ajukan, Ibu ajukan di kolom chatnya. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita mulai paparan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, kita coba terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian untuk melihat di kolom chatnya. Sebelum ke situ ya, teman-teman panitia, mohon dulu, saya ingatkan dulu untuk presensi terlebih dahulu ya. Ya,
Bapak Ibu sekalian, untuk melihat di kolom chatnya masing-masing, silakan untuk melaksanakan presensi terlebih dahulu. Untuk tautan atau link presensi sudah bisa dilihat di kolom chatnya masing-masing. Dan diingatkan pada Bapak Ibu sekalian bahwa bagi yang melaksanakan presensi, nanti akan ada souvenir menarik yang akan dikirimkan ke alamat kantor perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Jadi silakan kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan presensi terlebih dahulu. Untuk tautan atau link bisa Bapak Ibu dapatkan pada kolom chatnya masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan beranjak kepada acara berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan coba sebelum kita masuk ke dalam materi, sudah tadi saya sampaikan bahwasanya ini adalah rutinitas kita. Menyampaikan atau melaporkan SPT tahunan PPh Badan ini adalah rutinitas yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian setiap awal tahun, mulai dari bulan Januari dan berakhir nanti untuk jatuh temponya di bulan April yang akan datang. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Bapak Ibu narasumber, saya mau izin sebentar nih. Saya pengen tahu dulu nih, kawan pajak kita nih sudah sejauh mana nih memahami tentang SPT tahunan PPh Badan dalam hal pelaporannya. Nah, kita coba teman-teman panitia, kita akan coba adakan pretest melalui aplikasi Zoom, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sudah terlihat ya pretestnya, Bapak Ibu sekalian, kawan pajak. Ya, pretest ini kita akan coba 5 menit ke depan. Silahkan Bapak Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada layar Bapak Ibu masing-masing, agar kita bisa sama-sama mengetahui sejauh mana pengalaman Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaporan SPT tahunan. Silakan Bapak Ibu sekalian.
Baik, sudah 4 menit lebih berlangsung. Pretest ini hanya 5 menit saja. Sepertinya saya cukupkan saja ya. Teman-teman panitia, kita untuk pretestnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi mengikuti pretest untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, banyak sekali hasilnya nanti kita akan coba lihat sama teman-teman panitia ya, teman-teman panitia. Baik, Bapak Ibu kawan pajak sekalian, kita sudah sampai pada acara inti dari pertemuan kita pagi hari sampai dengan siang nanti. Selama kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 40 menit ke depan kita akan menyimak paparan materi dari narasumber kita terkait dengan penyegaran teknis pelaporan SPT tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2022. Bu Titin dan Pak Bayu ini yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini akan mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Bu Titin dulu atau Pak Bayu dulu yang akan menyampaikan materi? Apa mulai kita berkolaborasi. Kita berkolaborasi saja pada pagi hari ini. Ya, baik, Bu Titin, Pak Bayu, bulan Maret 2023, artinya kita sudah sampai di bulan ketiga. Dan menurut Undang-Undang, batas akhir untuk penyampaian SPT tahunan PPh Badan adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Betul ya. Kalau kita anggap akhir tahun pajaknya adalah bulan Desember, berarti kita batasnya adalah April berarti ya. 30 April tahun 2023 untuk tahun pajak 2022. Nah, silakan Bu Titin atau Pak Bayu, kami siap mendengarkan dan kawan pajak semuanya tentunya siap untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Silakan Bu Titin. Terima kasih Mas Dias. Selamat pagi kawan pajak semua. Mungkin sebelum memulai acara, lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini saya lihat di para peserta Zoom meeting hari ini, banyak yang mungkin sudah kenal dengan kami ya, yang tiap hari mengelola helpdesk di KPP-PMB ini. Ada beberapa nama yang kayaknya suka ngechat kami nih, ngobrol. Seperti itu. Baiklah, kita mulai saja. Perkenalkan, nama saya pakai pantun ya biar oke kali. Ya. Biar lebih menarik ya. Mohon maaf lahir dan batin atas segala hilap dan dosa. Cakep. Perkenalkan, nama saya Titin, saya penyuluh KPP perusahaan masuk bursa. Mas Bayu, silakan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Ya, selamat pagi kawan pajak semua. Perkenalkan, saya Bayu Santoso. Saya juga salah satu fungsional penyuluh pada KPP-PMB. Ya, kawan pajak semua, kita bicara tentang SPT tahunan PPh Badan. SPT tahunan merupakan hal yang bukan yang asing bagi kita semua ya, karena kita selalu melakukannya setiap tahun sekali. Bicara SPT tahunan, tentu bicara juga tentang IPOM. IPOM ini adalah sesuatu juga yang tidak asing, karena kita sudah menerapkan IPOM ini untuk tahun pajak 2021 yang lalu. Jadi saat ini kami akan mengambil tema di sini adalah penyegaran IPOM SPT tahunan tahun pajak 2022. Karena kan bukan sesuatu yang asing, makanya itu kami di sini hanya menyegarkan, mengingatkan kembali tentang IPOM. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, silakan saya nanti dibantu sama Pak Bayu menjelaskan tentang IPOM. Silakan Mas Bayu. Ya, baik kawan pajak semua, mohon izin saya menyampaikan teknis pelaporan SPT tahunan Badan ya. Mungkin buat kawan pajak semua yang sebelumnya telah menghandle, ini hanya penyegaran ya sifatnya, dan kemudian mungkin buat Bapak Ibu kawan pajak yang baru menghandle tentang SPT tahunan, semoga acara kegiatan ini mungkin dapat membantu ya. Ya. Baik. Pada tahun-tahun sebelumnya kita mengenal ISPT tahunan Badan ya Bapak Ibu. Kemudian sekarang pada saat ini untuk pelaporan SPT tahunan kita menggunakan IPOM SPT tahunan Badan (PDF) ya. Jadi di sini ada keunggulan
dan fitur-fitur daripada e-form badan. Sebentar, Mas Bayu, mungkin sedikit kita nambahkan ya. Ya. Ini kita kan pengelola helpdesk nih tiap hari ya. Masih ada seluruh yang bertanya. Ini kan kita bicara tentang e-form ya. Terus bertanya apakah ISPT itu masih bisa digunakan, Mas Bayu? Gitu. Baik. Untuk ISPT tahunan badan, untuk salurannya dari kantor pusat melalui DJP Online sudah tidak tersedia ya Bapak Ibu. Sehingga untuk pelaporan SPT tahunan badan untuk saat ini dan kedepannya kita menggunakan e-form. Betul. Jadi mohon kawan pajak ini kami sampaikan bahwa untuk tahun pajak 2022 ini pelaporan SPT tahunan badan disampaikan via DJP Online menggunakan e-form SPT tahunan. Namun apabila kawan pajak masih menghendaki untuk melaporkan berupa CSV atau ISPT, silakan melalui pihak ketiga atau PJAP istilahnya seperti itu. Dan karena kami di sini bicara tentang DJP online, jadi yang akan kami tekankan pada paparan hari ini adalah tentang e-form SPT tahunan. Silakan Mas Bayu dilanjutkan. Baik, untuk keunggulan dan fitur e-form ini ya Bapak Ibu sekalian, sekarang untuk e-form itu tidak menggunakan file database. Beda dengan ISPT sebelumnya, kita harus menginstal aplikasi, kemudian kita harus mengkonekkan database. Nah, untuk sekarang, karena bentuknya PDF, kita hanya perlu mendownload saja. Kemudian juga untuk ISPT tahunan badan, itu hanya sampai tahun pajak 2019, sehingga kita pada saat itu kesulitan untuk meng-create SPT tahunan badan 2020 ya Bapak Ibu, sehingga solusinya adalah dengan menggunakan e-form. Kemudian karena e-form ini menggunakan PDF, sehingga handlingnya juga penanganannya itu akan lebih mudah ya Bapak Ibu, sehingga nantinya apabila masih terdapat kendala akan kami eskalasikan. Dan kemudian e-form ini juga kedepannya akan dikembangkan fiturnya ya untuk pre-populate dan fitur validasi. Nah, itu beberapa keunggulan e-form dibandingkan dengan ISPT tahunan badan. Nah, ya fiturnya ini formatnya downloadnya berbentuk PDF ya, jadi nanti akan terdownload bentuknya PDF. Kemudian di sana juga ada token yang dapat dikirim melalui email ataupun SMS pada saat kita akan submit SPT. Nah, kemudian di sana juga ada fitur validasi NTPN dan PPK. Nah, ini pada saat nantinya SPT-nya berstatus kurang bayar ya fiturnya. Iya. Jadi validasi NTPN di sini, kawan pajak semua mohon diperhatikan, adalah validasi saat PPh pasal 29. Jadi untuk saat ini e-form SPT tahunan belum melakukan validasi untuk kredit pajak. Jadi kredit pajak atas pembayaran PPh pasal 22 ataupun atas bukti potong PPh pasal 23, pembayaran PPh pasal 24 ataupun angsuran PPh pasal 25, kami belum melakukan validasi NTPN. Maaf saya potong nih Bu Titi. Jadi ya, silakan. Hanya untuk pasal 29 saja. Betul. Ya? Jadi diperjelaskan ya, untuk pasal 29 hanya saja. Untuk pasal 29 ketika saja. SPT-nya tersebut statusnya kurang bayar. Betul. Ya. Jadi ketika memang pajak yang terutang lebih besar dari pajak yang kredit pajak ya. Jadi akan menimbulkan namanya pajak yang kurang dibayar. Itu yang istilahnya kita PPh pasal 29 atau kalau mudahnya yaitu yang kodenya 41126200. Ya, hanya itu yang divalidasi sama kita NTPN-nya. Baik, untuk selanjutnya ini fiturnya kembali bahwa e-form SPT tahunan PDF ini dibuka tentunya dengan menggunakan Adobe PDF Reader ya Bapak Ibu. Jadi sebelum nanti membuka e-form nanti kita harus menginstal terlebih dahulu ya tentunya. Kemudian fiturnya di sana juga akan ada terdapat fitur impor data melalui CSV untuk data-data tabular seperti daftar bukti potong dan lainnya. Dan yang sekarang e-form juga sudah dapat dibuka melalui Mac. Jadi memang tab impor ini sudah kami sediakan ya untuk bukti potong, untuk penyusutan ya Mas Bayu ya, sudah kami sediakan. Ini menarik nih Bu Titin dan Pak Bayu. Jadi di e-form ini kita sudah ada mekanisme
untuk impor sendiri ya. Betul. Karena memang karakter dari kawan pajak kita ini di PMB Betul. ini. Pasti ya, bukti betul. potongnya banyak. Bukti potong banyak, kemudian aset numpuk. asetnya juga luar biasa gitu kan Ya. banyak. Jadi melalui e-form ini kita bisa sudah dibantu memberikan dengan fitur impor ini ya. Ya, jadi kami sudah memberikan kemudahan ya, DJP mudah memberikan kemudahan dengan menyediakan fitur impor data ini. Baik. Ya, baik, selanjutnya tahapan pelaporan SPT tahunan melalui e-form PDF. Jadi secara umum Bapak Ibu, untuk tahapan pelaporannya ini ada 5 tahap ya, yaitu persiapan, kemudian login, instalasi form, pengisian SPT, kemudian submit SPT. Nah, ini pada tahap pertama tentu yang perlu dipersiapkan yaitu laporan keuangan ya Bapak Ibu, kemudian laporan laba rugi neraca, daftar penyusutan dan bukti setor angsuran pasal 25. Ini dalam tahap persiapan tentu kita persiapkan. Kemudian dalam tahap yang kedua login ya. Nah, mungkin ini udah sangat familiar ya, kita loginnya ke DJP online ya. Saya yakin ini kalau wajib pajak badan nggak ada yang lupa nih login. Soalnya kalau wajib pajak badan kan menggunakan DJP online itu sehari-hari ya, karena untuk membuat ibu pot unifikasi juga ini kita menggunakan membuat ID billing, terus betul. Ya. Jadi kayaknya untuk lupa password atau lupa nggak bisa login nyaris tidak mungkin. Iya. Oke, baik, tahapan selanjutnya itu tahapan pelaporan SPT tahunan. Nah, nanti di sana ketika kita sudah login ya, kita klik tab profile. Kemudian yang kedua, pastikan nomor handphone dan email aktif ya Bapak Ibu, karena akan digunakan dalam pengiriman token atau kode verifikasi pada saat nantinya akan lapor. Kemudian yang ketiga, kita klik tab lapor. Ya lupa WhatsApp. Kemudian klik PDF. Nah. Langkah selanjutnya, klik tab unduh Adobe PDF Reader. Nah, di sini apabila Bapak Ibu sebelumnya belum pernah menginstal Adobe Reader ya, tapi kalau sebelumnya sudah nggak perlu. Betul. Ya. Jadi kawan pajak semua, jika masih menggunakan perangkat yang sama untuk pelaporan SPT tahunan tahun sebelumnya dan sudah menginstal Adobe Reader sebelumnya, itu tidak perlu menginstal kembali kecuali tadi ganti perangkat ya atau ini. Terus mungkin perlu disampaikan sedikit di sini ya Pak Bayu ya. Adobe Reader yang kita gunakan itu masih yang 32 bit ya. Untuk yang 36 bit memang sudah kami yang 64 bit, maaf. 64 bit itu sudah ada, cuman masih dalam tahap pengembangan. Jadi kemungkinan tuh masih banyak miss-nya, sehingga kami sarankan untuk kawan pajak semua tetap menginstal yang 32 bit. Ya, baik. Untuk saat ini kami sarankan demikian ya. Kami sarankan seperti itu untuk meminimalisir kesalahan dan error tadi. Baik. Ya. Ini yang tadi disampaikan, kita tahap ketiga instalasi Adobe Reader untuk perangkat baru yang sebelumnya belum pernah terinstall. Namun kalau sebelumnya sudah pernah, tidak perlu ya kawan pajak. Nah, kemudian tahapan pelaporan SPT tahunan via e-form-nya ini buat SPT ya, tentu nomor 1, klik buat SPT, kemudian di situ kita pilih tahun pajaknya, dan kita juga selanjutnya pilih ini e-form rupiah ataupun dolar. Ya, jadi untuk wajib pajak yang sudah memiliki izin pembukuan mata uang dolar dan bahasa Inggris, kami sudah menyediakan juga e-form dolar. Ya, kemudian setelah diisi, kemudian kita klik kirim permintaan. Nah, pada saat klik kirim permintaan, nanti file e-form PDF itu akan terdownload secara otomatis ya kawan pajak semuanya, dan nanti terdapat notifikasi sukses. Kemudian seperti itu. Tunggu hingga file PDF secara otomatis terunduh ya bersamaan dengan token yang akan dikirim melalui email ataupun SMS. Nah, ini cara membuka file PDF dari e-form. Nah, ini kami informasikan juga Bapak Ibu, untuk membuka ini kami sarankan dengan mengklik kanan, kemudian open with Adobe Reader DC.
Jadi kebiasaan kan kita Ibu ya, kalau membuka itu Klik dua kali. Kita klik 2 kali biasanya. Jangan, itu nanti error kalau seperti itu. Jadi mohon jangan membuka dengan open, kan biasanya ada pilihan open gitu ya. Tolong pilih yang open with Adobe Acrobat Reader. Untuk biar nggak korup ya ini ya. Ya, kemudian ini juga kami sampaikan beberapa tips seputar file CSV ya Bapak Ibu. Satu, untuk petunjuk pengisian nanti berada di bawah file unggahan CSV dan lakukan pengisian sesuai format. Kemudian hindari menggunakan karakter khusus atau tanda baca pada kalimat, misalnya tanda petik ganda, tanda petik tunggal, koma, dan sebagainya. Kemudian isian pada kolom diisi lengkap ya Bapak Ibu. Apabila terdapat kolom yang tidak terdapat data, diisi dengan tanda strip. Untuk yang bersifat keterangan atau angka, 0. Untuk yang bersifat angka, jadi diisi 0. Ini sering sekali ya. Betul. Jadi untuk isian yang memerlukan huruf ya, huruf atau nama gitu seperti itu kalau tidak ada isinya, tolong di strip. Jangan ditulis angka 0. Dan untuk yang angka jangan dibalik, jangan ditulis strip, tapi harus berupa angka juga, yaitu 0 gitu, seperti itu. Baik, ya hal itu. Dan ini Bapak Ibu sebentar, mungkin perlu diingatkan kembali bahwa IPOM ini tidak mengenal angka desimal, jadi harus angka bulat. Harus angka bulat ya, ya, berarti ya. Tidak bisa mengenal desimal. Baik, selanjutnya ketika akan mengimpor data ke IPOM PDF, pastikan file CSV sudah disimpan lalu ditutup ya kawan pajak. Karena seringkali kita mengimpor data file CSV-nya itu masih terbuka Ibu. Nah, itu sehingga nanti bisa terjadi error atau tidak bisa diupload seperti itu. Jadi yang kosong-kosong itu biasanya pink ya Mas Bayu ya. Betul. Biasanya tanda pink itu harus diisi ya, biar di halaman tersebut tidak ada yang masih berwarna pink ya atau merah muda. Satu saja ada kolom yang pink. Ya, itu tidak bisa. Ya, tidak akan bisa pindah ke halaman berikutnya. Betul. Ya, baik. Kemudian kita beranjak ke formulir 1771 dalam IPOM PDF ya Ibu. Di sini kita sampaikan terdapat fitur impor file CSV. Nah, ini namun untuk impor file CSV-nya ini terbatas pada lampiran 3 ya, kemudian lampiran 1A, lampiran khusus 7A, lampiran khusus 5A, dan lampiran SSP pada halaman submit SPT. Kemudian validasi nomor SSP atas submit apabila status SPT kurang bayar. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh Ibu Titin ya di awal. Ya, jadi validasi di sini adalah SSP untuk pajak yang kurang bayar atau PPh pasal 29 kita istilahnya, atau lebih jelasnya untuk yang kode 41126200. Ya, jadi untuk lampiran 3 kredit pajak itu walaupun pembayaran PPh pasal 22 itu tidak ada validasi NTPN. Baik. Oke, selanjutnya di sini tampilan formulir induk ya Bapak Ibu. Ada tahapannya, ini kami sarankan untuk mengisinya ini dari lampiran yang belakang ya. Dari lampiran 6, kemudian kita ke lampiran berikutnya sampai kemudian ke induknya. Kemudian barulah disubmit ya. Di sini ada bagian yang berwarna kuning itu otomatis datanya akan muncul otomatis, dan bagian berwarna merah data wajib diisi untuk bisa berpindah ke halaman berikutnya. Kemudian bagian berwarna putih, data diisi apabila memang terdapat data karena tidak terkoreksi dengan lampiran SPT lainnya. Nah, ini. Kemudian isi halaman induk, halaman lampiran secara lengkap, benar dan jelas. Jadi tadi Ibu Titin bahwa apabila kita terdapat dalam suatu lampiran gitu ada yang belum terisi, dia tidak bisa pindah ke halaman berikutnya. Contohnya seperti yang di depan ini ya berarti ya. Iya. Dia ada yang warna merah atau pink gitu ya. Merah atau pink ini, dia nggak akan bisa berlanjut ke halaman berikutnya. Dan apabila ada isian data yang sebenarnya tidak ada isinya, cuma ada yang sifatnya angka atau nolin. Ya. Kalau yang keterangan bersifat keterangan, strip. Strip. Dan ini berlaku untuk semua halaman pada IPOM. Betul. Untuk meminimalisasi error tadi. Betul. Ya, kemudian pada tahap berikutnya yaitu upload lampiran ya. Ini pada saat kita telah selesai ya Bapak Ibu semuanya, selesai mengisi IPOM PDF. Nah, nanti
pada tahap terakhir ini kita akan submit SPT. Di sana tentunya kita akan mengunggah dokumen lampiran-lampiran yang diwajibkan untuk diunggah ya, seperti itu. Kemudian di sana terdapat lampiran keuangan yang di situ wajib ya, karena ada tanda merah di situ. Nah, apabila yang tidak ada tanda merah di situ opsional. Kemudian apabila ada kurang bayar, di situ juga kita akan mengimport data atau menambah data bukti pembayarannya. Jadi di tahap inilah checking NTPN itu dilakukan ya, Mas Bayu ya, ketika menginput di sini atas pembayaran PPh pasal 29 tadi ya, itu pasal 126 200. Di sini tahap checking NTPN hanya di sini ya, tidak di lampiran lainnya. Terus perlu diingatkan tadi sudah saya sebutkan ya kawan pajak semua bahwa PDF SPT tahunan, IPOM SPT tahunan ini tidak mengenal desimal. Mungkin pertanyaan yang timbul ketika kawan pajak menggunakan POM dolar. Pasti kemungkinan desimal itu selalu ada ya terkait dengan di sana kan. Untuk seperti ini, seandainya ini PPh pasal 29-nya itu 140.57 misalnya seperti itu. Silahkan kawan pajak untuk melakukan penyetoran menjadi 141 atau menjadi lebih besarnya ya. Jadi untuk menghapus ya, untuk menghapus 0, tadi. Jadi itu dihilangkan dengan naik ke atas. Dia akan otomatis akan valid. Nanti kalau tidak, kalau misalnya masih BPN-nya tadi masih menggunakan koma, itu akan tidak bisa kami submit, tidak bisa tersubmit SPT-nya. Karena tidak mengenal desimal tadi ya. IPOM tadi tidak mengenal desimal. Baik dolar maupun rupiah. Betul. Begitu juga nanti di pas pengisian lampiran-lampirannya, Pak Bayu, jika ada nilai koma, itu tolong dihapus. Kalau enggak, dibulatkan menjadi angka bulat. Tidak boleh ada angka di belakang koma atau desimal. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apabila kawan pajak tadi telah mengisi ya isian SPT dan juga lampiran-lampiran yang diwajibkan untuk diunggah, yaitu sekarang untuk mensubmit. Jadi untuk submit SPT, kita masukkan kode verifikasi pada field yang telah ditentukan. Yaitu tentunya kita melihat dari email dan SMS yang masuk ya. Dan apabila nanti kawan pajak umpamanya tokennya itu tidak muncul, bisa request kembali melalui hanya kirim token di bagian depan. Bagian depan ya Ibu Titin, pada saat kita mengunduh file IPOM itu kita hanya menconteng kirim token kembali. Nah, seperti itu. Baik, dan setelah klik submit tentunya nanti akan terdapat notifikasi pengiriman SPT berhasil dan Bapak Ibu akan mendapatkan bukti penerimaan surat elektronik atas pelaporan SPT tersebut. Bukti penerimaan elektronik ini nanti masuknya ke DJP online. DJP online ada, di email juga ada. Ya. Oke. Ya, mungkin terkait review dan penyegaran terkait IPOM itu Pak Dias. Ya. Sepertinya memang ini rutinitas teman-teman kawan pajak semuanya ya. Betul. Setiap tahun seperti ini memang, tapi memang karena rutinitas terkadang ada yang terlewat, ada yang lupa. Nah, biasa itu kan inilah fungsinya penyegaran ini ya, Bu Titin, Pak Bayu ya. Dan Pak Bayu, Bu Titin, ini saya lihat ada lampiran yang diunggah ini ya. Ini yang diunggah. Ini salah satu contoh laporan keuangan. Ini file yang diunggah itu berupa PDF. Bentuknya PDF juga ya. PDF. Dan untuk penamaannya sendiri bagaimana Pak Bayu, Bu Titin? Untuk format file yang dilamparkan PDF, namanya seperti apa? Apakah ada NPWP biasanya ya? Apakah bisa dengan nama yang lain? Bagaimana? Tidak, ini ya Mas Bayu, untuk IPOM ini tidak seperti rigid seperti CSP dulu ya. Kalau CSP itu kan penamaannya harus sama CSP ya, PDF-nya. Betul. Tapi untuk ini hanya kita batasi ukurannya saja. Ukurannya saja tidak boleh melebihi 20 MB. Ya. Oke, baik. Maksimal 20 MB. Dan mungkin yang tidak boleh diubah itu mungkin bukan ini berarti ya? IPOM-nya. Nama file IPOM-nya yang tidak boleh diubah. Ya. Sehingga karena ini satu kesatuan dengan jadi dia akan mudah mengenali file yang akan masuk ya. Baik. Bapak Ibu kawan pajak sekalian,
bagian pertama dari penyegaran teknis untuk pelaporan SPT tahunan sudah berlalu yang disampaikan oleh Bu Titin dan Pak Bayu. Kami ingatkan kepada Bapak Ibu kawan pajak sekalian, kalau ada pertanyaan yang disampaikan silakan diajukan di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Tim kami akan melaksanakan memberikan jawaban apabila memang memungkinkan langsung untuk diberikan jawaban, atau mungkin nanti juga akan dibacakan jawabannya langsung oleh Bu Titin dan Pak Bayu. Berikutnya Pak Bayu, kadang-kadang ya namanya aplikasi nih. Namanya aplikasi, kita kadang-kadang udah semangat, tiba-tiba ada ya hambatan lah. Kita bilang nggak bilang error lah, hambatan sedikit lah gitu kan. Tapi kan tetap ada troubleshoot-nya ada. Nah, ada hal untuk menanganinya seperti apa. Kira-kira di titik-titik mana saja sih yang paling kritis nih yang harus kita perhatikan ketika mengisi SPT tahunan dengan media e-form ini? Jadi baik Pak Dias, dalam kesempatan kali ini kami berdua juga akan memberikan informasi terkait penanganan error ya terkait aplikasi e-form PDF ini. Ada beberapa case yang terjadi sebelumnya, kita perlu sampaikan kepada kawan pajak semua agar kiranya nanti apabila menghadapi hal yang sama ini sudah terdapat solusi tentunya. Jadi kawan pajak semua, ini error-error ini atau kesalahan-kesalahan ini kami temui dari kawan pajak semua yang berkonsultasi melalui helpdesk. Jadi karena banyak yang bertanya, terus kami juga sudah mencarikan solusi atau bertanya ke pihak IT gitu ya. Seperti apa, dan ini kita share untuk penanganan error ini. Iya. Baik. Untuk yang pertama ya, apabila kawan pajak menemui kendala, muncul notifikasi demikian, penyebabnya membuka file e-form PDF menggunakan Adobe Acrobat Reader yang tidak kompatibel. Nah, solusinya install Adobe Acrobat Reader yang kompatibel, dari yang mungkin sudah kita bahas di awal. Betul ya. Jadi memang untuk saat ini e-form itu masih kita sarankan menggunakan yang 32 bit. Nah, ketika diinstal 32 bit, komputer kawan pajak semua adalah yang 64 bit, itu mohon untuk dinonaktifkan update otomatis. Karena ketika tidak diaktifkan, ketika kawan pajak buka kembali, dia akan otomatis terupdate. Jadi akan kembali lagi dia ke 64. Ini yang biasanya menyebabkan error dan seperti ini keterangannya. Kemudian penanganan error yang kedua. Nah, ini apabila Bapak Ibu terdapat kendala yang demikian, penyebabnya ada Acrobat Reader yang tidak kompatibel tadi, mengganti nama file asli e-form. Nah, ini juga tidak diperkenankan mengganti nama file aslinya. Tadi ya. Jadi file e-formnya yang jangan diganti justru ya. Apabila sudah terlanjur, mungkin bisa mengunduh ulang ya. Mengunduh ulang dan e-form PDF-nya. E-form PDF berarti ngisi ulang dong ya Mas Bayu. Kasihan sekali. Berarti kalau kita mengunduh, artinya kita mengambil formulir kosong berarti ya. Baik. Kemudian apabila error yang ketiga ini, apabila menjumpai notif demikian, Anda menggunakan SPT versi lama, silakan unduh kembali Adobe Reader, download versi terbaru. Ya, Anda menggunakan SPT versi lama, silakan unduh download versi terbaru ya. Solusinya tentu dengan mengunduh ulang ya Bapak Ibu semuanya. Dan yang keempat ini menggunakan file e-form yang korup atau rusak rumusnya. Nah, terkadang-kadang ini terjadi ketika kita mengisi isiannya itu tidak sesuai. Ya. Ini kan seperti contohnya itu kan harusnya kolom 11 itu kan merupakan penjumlahan yang sama dengan kolom 10 kalau nggak salah ya, itu kelihatan. 10 kolom 10 itu dari 9 ditambah 10B tambah 10C. 10A 10B gitu kan. Akan menghasilkan kolom 11. Nah, ketika jumlahnya itu tidak sesuai atau misalnya harusnya positif jadi negatif, itu berarti menandakan bahwa file e-form yang Bapak Ibu kawan pajak gunakan itu mengalami korup atau rusak rumusnya. Solusinya mau nggak mau ya tadi berarti mengunduh ulang dan menginput kembali datanya. Atau juga mungkin sebelum mengunduh ulang, Ibu Titin, kita coba dengan
close terlebih dahulu, kemudian kita buka kembali ya, Betul. untuk merefresh. Gitu Merefresh, ya, Ya, namun betul. kalau Itu juga sudah bisa salah satu cara bisa kita Alternatif lakukan. untuk memperbaiki ya. Betul. Hmm. Nah, kalau sudah di refresh ternyata masih juga error, berarti ada yang korup. Ada korup tadi rusak. Yes. Kemudian di sini, nah ini ada juga masih terdapat bagian berwarna merah yang belum diisi, sehingga ini tidak dapat ke halaman selanjutnya Betul, biasanya. iya betul ya. Jadi mohon pastikan ketika mengisi dan ketika sudah yakin akan melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan di halaman tersebut sudah tidak ada yang warnanya pink. Iya. Yang Oh, warnanya pink merah tadi ya, betul ya. Ya. Jadi semua sudah terisi, berarti kalau sudah tidak ada warna pink, berarti aman untuk selanjutnya. Iya, karena memang terkadang jika tidak ada yang diisi, kita pengen cepat gitu ya. lewat gitu ya. Di bawah mungkin ada yang belum diisi. Seperti itu. Iya, betul. Iya. Baik, untuk error selanjutnya, apabila ditemukan ini bagian berwarna merah ya lagi ya, Iya. kembali dan seperti tersebut Masih ya. sama ya Sama. solusinya. Isunya masih sama ya. Masih Yang sama. merah ini yang mengakibatkan dia nggak bisa berlanjut ke Iya. bagian berikutnya atau bahkan nggak bisa di save berarti ya. Iya. Hmm. Jangan di save. Oh, dia berlanjut aja nggak bisa ya. Betul. Nah, kemudian ini apabila terjadi nanti Bapak Ibu ketika mengisi daftar penyusutan ya, ketika di review atau dilihat bahwa tampilannya ini tidak beraturan ya, ngacak seperti itu. Ya. Jadi Berantakan. penyebabnya ini terdapat kesalahan pada pengisian file import CSV sehingga membuat hasilnya bertumpuk. Nah, ini solusinya yaitu coba untuk klik tambah satu baris nih, kosong lalu klik hapus. Apabila tidak terjadi perubahan, hapus semua data lalu cek di file impornya untuk kolom yang bersifat nominal atau angka tidak memakai desimal. Nah, ini tadi yang mungkin Iya betul. dijelaskan. Jadi Sedikit, sudah kita sampaikan dari tadi bahwa untuk file IPOM ini tidak mengenal desimal. Jadi ketika ada angka desimal itu biasanya menyebabkan error. Salah satunya adalah dengan tampilnya berantakan ini ketika ini hasil impor aset ya Mas Baik seperti ini ya. Penyusutan. Aset ya. Ya, kemudian penanganan error berikutnya ini apabila muncul gagal kirim SPT, data SPT tahunan tidak valid ya. Ini kesalahan bisa terjadi dikarenakan pengisian format data baik melalui impor atau ketik manual. Misalnya pada tanggal ya, Bu Titin. Di sini kita mengisinya ada kesalahan format tanggalnya atau KLU-nya. Nah, itu juga bisa menyebabkan data gagal dikirim. Nah, solusinya cari bagian yang menggunakan tanda baca atau karakter khusus atau bagian yang salah pengisian lalu diperbaiki. Seperti itu. Jadi untuk IPOM ini format tanggal yang digunakan adalah hari, bulan, dan tahun dengan digit yang lengkap. Jadi D, MM, Y ya, atau misalnya 3103/2023 seperti itu. Bukan terbalik. Kan biasanya komputer kita kan suka ada yang MM, DD, Y baru ya, betul. Maksudnya 31 Maret maunya dia 03/31/2023 itu yang bisa menyebabkan tidak gagal submit ini. Jadi mohon disesuaikan untuk penomoran data date atau tanggal itu dengan hari, bulan dan tahun dengan digit lengkap. Kemudian penanganan error yang ke-9, yang di sini apabila Bapak Ibu kawan pajak semua mendapati ketika akan submit SPT ya, kemudian muncul notif demikian atau tidak bisa submit SPT, ini ada penyebabnya kemungkinannya pertama mungkin terdapat servernya ya sedang jaringan, kemudian juga bisa terjadi Bapak Ibu terdapat spasi pada kode verifikasi nih. Jadi ini kayaknya pas lapornya tanggal 30 April nih Mas. Jadi servernya semua diserbu gitu ya. Aduh. Gitu ya. Iya, dan terkait ini terdapat spasi biasanya ya, copy paste ya. Ibu. Betul, biasanya itu kan copy paste dari ini ya, token email ya. Email mungkin biasanya. Secara tidak sengaja yang harusnya 5 digit tercopy 6 digit ya. Cuman karena kalau spasi kan tidak kelihatan.
Jadi mungkin solusi seperti ini mungkin dihapus dulu tokennya, terus input secara manual, key in. Itu untuk menghindari adanya spasi atau kolom yang tidak diinginkan, titik terkopi ke pas memasukkan kode aktivasi ini. Ya, baik, penanganan error yang 10 nih, permasalahannya gagal kirim SPT, data SPT tidak valid. Nah, apabila muncul keterangan demikian, solusinya form induk SPT KLU-nya tidak boleh bertuliskan error atau wajib diisi ya, Ibu, Bapak. Kemudian form induk SPT bagian B nomor 4 harus memilih tarif meskipun status SPT-nya nihil. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Iya, jangan karena tidak ada pajak yang terutang, jadi tarifnya ini rugi nih, perusahaan rugi. Jadi kan ketika itu tidak ada penghasilan kena pajaknya. Ya, itu tolong tetap form SPT bagian B nomor 4 ini harus tetap centang. Yang poin tarif itu tetap harus dipilih ya, harus centang berarti ya. Ya, kemudian tentunya kita juga cek tiap pengisian SPT sesuai petunjuk yang diberikan. Yang ke-11 ini penanganan errornya, impor data penyusutan fiskal ke e-form SPT tahunan lebih dari 200.000 data nih, sehingga ini WPP ya, betul ya. Sehingga mungkin berat, lelet atau bahkan tidak bisa. Ini ciri khas kawan pajak kita ya di betul. Banyak sekali ya. Ini untuk penyusutan, bukti potong banyak sekali. Jadi untuk solusi seperti ini kami sarankan untuk kawan pajak untuk memecah file impornya ya. Ketika itu lakukan misalnya impor dikurangi, misalnya dari ini lakukan dulu misalnya 10.000 data. Terus kemudian setelah selesai impor lagi 10.000 data lagi gitu. Terus mungkin pertanyaannya timbul, ketumpuk nggak Ibu ketika impor yang belakangan gitu, yang pertama itu ketumpuk tidak? Untuk menghindari tertumpuk seperti itu, jadi mohon nomor urutnya bisa diatur. Mungkin ketika yang pertama nomor urut 1 sampai 10.000, berarti ketika impor berikutnya nomor 10.001 sampai yang akan diimpor seperti itu, sampai habis semua nanti ini. Jadi harus diperhatikan nomor urutnya ya Ibu ya. Iya. File CSV tadi. Betul. Ya, jadi ketika mengimpor itu tidak akan tertumpuk. Gitu. Oke, baik. Kalau nomor urutnya 1 sampai 10.000 semua, ya akan masuknya 1 sampai 10.000 semua nanti. Iya, nanti jadi kawan pajak diminta untuk lebih dulu mengklasifikasikan terlebih dahulu ya. Iya, nomor urutnya nomor minimal. Urutnya itu harus betul-betul di ini ya. Jadi kita ketika kita pecah, gitu berarti kedua berarti 10.001 sampai dengan sudah oke. Baik. File isian CSV-nya itu ya. Dan ini juga untuk 10.000 data ini kami hanya coba ya, seandainya 10.000 masih berat ya Bapak Ibu. Nah, karena mungkin kan spek komputernya kan nggak sama ya. Jadi mungkin ketika 10.000 masih gagal, berarti kurangilah menjadi 5.000 data dulu gitu. Seperti itu. Baik, kemudian penanganan error 12, gagal download e-form. Nah, ini tadi udah disampaikan juga oleh Ibu Titin, apabila kita gagal mendownload e-form ini pastikan bahwa kita telah menggunakan Adobe Reader DC versi 32 byte. Iya, 32 byte. Mohon maaf, untuk tahun ini 64 byte itu sudah ada. Gitu. Cuman masih memerlukan pengembangan, sehingga kami sarankan Bapak dan Ibu, kawan pajak, untuk masih menggunakan Adobe Reader yang versi 32 byte ini. Ya, kemudian penanganan error 13, permasalahannya lampiran khusus 6A terisi angka penghasilan untuk komersial dalam negeri, padahal WP bukan PUT dan sudah menghapus isian di kotak negara domisili kantor pusat. Nah, ini gimana nih Ibu Titin? Ini untuk lampiran khusus 6A ini filenya harus memang tidak bisa ya, tidak mengisi 6A. Pastikan PPh pasal 264 tidak mengisi isian atau tidak ada pemilih opsi A dan opsi B. Karena ini akan otomatis masuk ke 1771 poin 1 ini. Ya, baik, selanjutnya ini penanganan error yang ke-14. Input cabang di luar negeri untuk NPWP 0 tidak bisa masuk di e-form. Nah, ini solusinya NPWP 0 atau di luar negeri di e-form harus diisi dengan NPWP cabang ya.
Mungkin 000054001 gitu ya, Mas Bayu. Kan nggak ada. Oh, itu contohnya ya. Nah, contohnya. Jadi bisa diisi dengan 0005401 seperti itu. Nah, ini permasalahan yang ke-15, ini untuk WP Bank ya, jumlah cabang pembantu tidak bisa diisi dengan 0. Ya, jadi walaupun ini kan sekarang banyak ya peserta-peserta kita yang bank-bank itu ya, untuk hari ini. Jadi ketika ada pilihan di situ, jumlah cabang pembantu, walaupun tidak memiliki cabang pembantu, mohon diisi angka 1. Ya. Kemudian penanganan error berikutnya, sisa buku untuk aktiva yang nilai sisanya sudah habis pada saat diisi 0 itu tidak bisa. Nah, solusinya bisa menggunakan fitur import data file CSV. Ya, itu Titin. Ya. Dan kayaknya memang males juga Mbak Ayu. Nggak mungkin juga pakai key-in ya. Karena asetnya kan pasti lebih banyak sekali ya. Jadi fitur import ini adalah diperlukan sekali untuk kawan pajak semua ya. Iya. Untuk selanjutnya penanganan error yang 17, impor daftar penyusutan fiskal reform berantakan. Tadi kayaknya sudah dijelaskan sama Pak Bayu di depan. Betul-betul iya. Betul. Jadi memastikan tadi tidak ada angka koma, terus jadi kembali ditekankan bahwa desimal terlarang. Terlarang, betul, terlarang bagi POM ya. Sangat terlarang bagi POM ya angka desimal ini. Ya, baik, terkait penanganan error mungkin itu yang bisa saat ini kita tampilkan ya. Jadi sebentar Pak Dias ya, mungkin kawan pajak ada yang baru bergabung dengan kami gitu ya, untuk merasa ini file materi nanti kami share di link PMB ya. Mungkin kawan pajak sudah tidak asing lagi dengan link PMB itu. Begitu juga sudah disampaikan juga di kolom chat ya untuk file materi hari ini. Baik. Ya, terima kasih Bu Titin, Pak Bayu, luar biasa. Ternyata Bu Titin dan Pak Bayu ini adalah kolektor ya. Kolektor betul. Permasalahan. Betul. Kolektor permasalahan. Karena sudah begitu banyak sekali kawan pajak yang berkonsultasi, menyampaikan permasalahan, dan ini adalah hasil dari dikumpulkan dari beberapa kawan pajak yang mengalami kendala-kendala ini. Mudah-mudahan kawan pajak yang pada pagi hari sampai siang hari ini bergabung dengan kita, ini bisa menjadi bahan untuk masukan. Bisa melihat ya, oh ya error seperti ini ya penanganannya sudah ada. Nah, mudah-mudahan bisa meminimalisir lah ini. Baik, terakhir mungkin ya sebelum kita akhiri, nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya di diskusi tanya jawab. Atau kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para kawan pajak di kolom chat maupun di form. Dan mungkin nanti juga kita akan berikan kesempatan barangkali ada kawan pajak yang ingin bertanya langsung. Sebelum ke sana, SPT tahunan ini kembali rutinitas. Dan tadi disampaikan oleh Pak Bayu, SPT itu harus benar, lengkap dan jelas. Nah, ini harus ditekankan berkali-kali nih ya. Betul. Benar, lengkap dan jelas. Nah, berbicara masalah lengkap berarti kategori SPT yang lengkap nih yang seperti apa ini? Ininya. Jadi harus dilengkapi dengan apa atau bagaimana gitu? Jadi kawan pajak semua untuk lampiran itu ada persyaratan yang harus dilampirkan di SPT tahunan. Nanti Pak Dias tidak bekerja nih. Bekerja meminta kelengkapan. Karena ketika SPT itu tidak disampaikan dengan lengkap, nanti AR biasanya akan membuat permintaan kelengkapan. Kami kasih waktu 30 hari untuk wajib pajak melengkapi surat tersebut. Jika 30 hari tidak ditanggapi, maka dianggap bukan SPT. Kan? Belum menyampaikan SPT. Betul, seperti itu. Mungkin saya di sini tidak akan menyebutkan semua lampiran yang harus dilampirkan, karena saya sudah sampaikan tadi bahwa sudah kami share di file materi ya, sudah banyak semua. Cuman perlu saya ingatkan kembali, untuk lampiran ini yang harus ada adalah surat kuasa khusus apabila penandatanganan itu adalah bukan pengurus. Tapi untuk IPOM ini kan sudah menggunakan sertifikat elektronik, jadi seharusnya penandatangan SPT itu adalah yang berwenang. Jadi ketika yang mengurus sertifikat elektronik itu kan pengurus, biasanya yang muncul di IPOM adalah nama
beliau itu yang terkait sertifikat elektronik ya. Terus apabila mempunyai cabang yang lain, dan pastinya banyak ya kalau WPPMB itu, jangan lupa adalah transaksi hubungan istimewanya, filenya ada ya. Terus laporan keuangan itu yang paling utama, dan WPWP wajib pajak PMB ini adalah laporan keuangannya itu adalah laporan keuangan yang audited. Mungkin dan induk ya, jangan hanya konsol, betul. Jadi induk. Terus daftar nominatif untuk biaya promosi atau biaya entertainment. Dan biaya entertainment ya 2 ya itu ya. Nah, kita kan ini untuk BPWP yang terdaftar di Bursa Efek ini ada fasilitas khusus. Pengurangan tarif PPh pasal 20 pasal 29-nya, pasal apa? PPh badan ya. Untuk tahun 2022 ini kan kita dikenakan tarif 22%. Apabila wajib pajak yang terdaftar di Bursa Efek itu mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 3%. Nah, berarti untuk membuktikannya ini harus ada surat keterangan dari Biro Administrasi Efek. Untuk ini berarti KSE ya, Mas, kalau di sini sekarang. Selain itu juga ada yang harus dilampirkan, yaitu tanda terima penyampaian notifikasi laporan CBCR. Dan jangan lupa untuk wajib pajak yang sudah memiliki izin pembukuan dalam mata uang selain rupiah atau biasanya Inggris ya, mata uang dolar dan bahasa Inggris, itu lampiran SK keputusan izin pembukuannya. Iya, kan. Untuk kelengkapan lainnya silahkan disimak nanti di file materi yang sudah kami share. Ya, sepertinya sih kalau dilihat sudah cukup jelas ini ya, Bu Titin, Pak Bayu ya. Ada beberapa kelengkapan tambahan untuk SPT PPh Badan. Ini nanti materinya boleh kita bagikan untuk kawan pajak semuanya ya? Untuk materi, kawan pajak bisa mendownload dari file ini, link PMB, dan linknya sudah kami share di kolom chat. Silahkan. Baik, okay. Mungkin ada juga nih Pak Dias nih, tidak semuanya keterbatasan, kita kan keterbatasan waktu ya. Jadi tidak semuanya nih file yang sudah kita siapkan itu tersampaikan di sini. Mungkin kawan pajak bisa melihat itu sendiri di materi. ya, betul, betul. Karena memang di waktu saya di HP saya sudah terlihat sudah 45 menit ini kita ngobrol. Nggak terasa ini kawan pajak semuanya menyimak, mudah-mudahan menarik sekali. Dan saya lihat juga di kolom chat juga sudah banyak sekali pertanyaan yang disampaikan. Mudah-mudahan sudah terjawab oleh tim ya. Coba mungkin saya juga akan pilih. Kita sudah masuk ke sesi berikutnya nih sebetulnya Bu Titin ya. Pak Bayu, materinya sudah cukup mungkin ya? Belum, mungkin ada yang perlu ini nih. Sebentar saya sampaikan ya Pak. Jadi apabila kawan pajak ini kan batas waktu pelaporan SPT tahunan itu adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Apabila tahun pajak kawan pajak semua itu adalah Januari, Desember sama dengan tahun takwim, berarti 4 bulannya adalah 30 April ini. Tapi jika tahun pajak adalah berbeda dengan tahun takwim, berarti otomatis 4 bulan kemudian. Contoh nih misalnya April Maret pembukuannya, berarti dari Maret itu 4 bulan setelah Maret, berarti Juli baru nanti pas itunya apa batas akhirnya. Tadi kan disyaratkan pelaporan adalah laporan audited ya. Nah pertanyaannya mungkin bagaimana seandainya nih sudah batas waktu nih, sudah mau April, auditornya bilang, mohon maaf, ini kami tidak bisa mengejar 30 April ini. Belum selesai gitu ya. Jangan khawatir untuk kawan pajak semua, apabila memang terkendala dengan seperti itu ya, belum selesainya audit report, silahkan kawan pajak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT. Atau lebih mudahnya kita biasanya sebutnya penundaan SPT tahunan. Dengan menggunakan formulir SPT 1771Y. 1771Y biasanya kalau saya tuh lebih familiar ya. Nah,
1771Y ini tidak bisa dilampirkan, berbeda dengan IPOM ya. Jadi tidak disampaikan melalui DJP online, tetapi disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, karena KPP PMB sampai saat ini belum melayani tatap muka, jadi TPT belum buka. Untuk hal seperti itu, mungkin untuk menghindari terlambatnya penyampaian 1771Y ini ya, misalnya udah tanggal, apalagi ini tahun ini ya Mas Pak Dis ya, tahun ini kan Lebaran ya. Bertepatan dengan Idul Fitri. Betul. Mungkin juga kita cuti bersama gitu. Kawan pajak juga masih libur gitu kan. Jadi untuk menghindari seperti itu, mohon disampaikan di awal waktu. Karena kan lebih cepat, lebih nyaman sebenarnya. Kalau slogan kami kan seperti itu ya. Jadi ketika akan menyampaikan formulir 1771Y dan ini khawatir nih nggak nyampe ke KPP ini sebelum 30 April ya. Karena kan batas waktunya memang penyampaian pemberitahuan penundaan itu adalah 30 April ya, atau batas waktu penyampaian SPT-nya berakhir. Nah, ini silahkan kawan pajak setelah mengirimkan formulir tadi melalui pos atau jasa pengiriman, meng-email form soft copy 1771Y ini ke kpp.054@pajak.go.id. Jadi biar kitanya juga warning, ada wajib pajak ini bukan tidak belum melaporkan SPT, tapi dia melakukan penundaan. Berarti menunggu dikasih waktu 2 bulan kemudian. Berarti 30 Juni baru bisa batas akhir pelaporan SPT-nya. Tapi ingat, 1771Y ini disampaikan sebelum 30 April. Nah, untuk 1771Y ini silahkan dilampiri dengan perhitungan sementara laporan keuangan. Jadi mungkin karena audit belum selesai, berarti itu dong laporan keuangan yang non audited dulu ya, laporan sementara gitu ya. Jika di laporan sementara itu menyatakan ada pajak yang harus dibayar, berarti NTPN atau BPN itu harus sudah ada dilampirkan juga. Dan tidak lupa surat pernyataan dari akuntan publik yang mengaudit itu yang menyatakan bahwa laporan keuangan belum selesai sehingga tidak bisa melaporkan SPT pada tanggal 30 April. Seperti itu. Jangan lupa tentu SPT sah itu jika ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Mungkin seperti itu ya, atau mungkin lebih enaknya sih komunikasi juga ya sama AR-nya ya. Nah, jadi kita bisa juga buka komunikasi sama teman-teman AR, atau mungkin juga bisa bertanya ke helpdesk juga mengenai teknis untuk perpanjangan waktu penyampaian SPT. Betul, seperti ini. Terkait tanda tangan tadi, ini masalahnya kan bukan e-form ya, ini. Jadi kan tanda tangannya tanda tangan sebagaimana biasa ya. Tanda tangan basah dan itu langsung distempel juga ya. Kalau seperti itu masih ikut jadul ya. Jadi itu sebagai privilege bagi yang memang belum sanggup untuk menyampaikan secara tepat waktu, tapi masih diakomodir secara peraturan. Jadi harus memasukkan formulir 1771Y. Seperti itu. Boleh dilihat lagi kanal atau saluran informasi untuk dari KPP PMB ya. Bapak Ibu sekalian, kawan pajak boleh untuk men-screenshot atau save, menyimpan informasi ini. Tadi disampaikan oleh Bu Tini, selain dikirimkan melalui ekspedisi atau melalui pos, silakan juga bisa berkirim surel atau surat elektronik ke kpp.054@pajak.go.id ya. Seperti itu. Di sini juga kami sampaikan ada link ID pajak PMB ini untuk materi, untuk mengetahui informasi-informasi perpajakan terkini, misalnya Bapak Ibu dan Ibu membutuhkan aplikasi CSP SPT yang lama, misalnya SPT 21 atau SPT 4 ayat 2, 4 ayat 2 sekarang udah nggak ada ya, Ibu Pot sudah nggak ada. Misalnya SPT 21 seperti itu ada di link ini. Selain itu juga materi kami juga ada di situ, atau undangan-undangan untuk kelas pajak juga ada di situ. Gudang ilmunya di situ lah ya. Betul. Gudang ilmunya di situ. Silakan Bapak Ibu bisa. Jangan lupa juga follow kami di IG ya, di IG. Jangan lupa juga untuk follow kami di beberapa medsos kami, ada di Instagram, ada di YouTube, juga ada di Twitter kami. Silakan terus pantau perkembangan informasi
untuk bosnya ya. Wajib pajak orang pribadi nih biasanya kebanyakan seperti itu. Mohon maaf untuk menanyakan lupa Evin, itu KPP PMB belum dapat membantu. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang mengalami lupa Evin, wajar ya kalau orang pribadi karena memang menggunakannya tuh hanya 1 tahun sekali ya. Berbeda tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk wajib pajak badan itu masuk DJP online itu udah makanan sehari-hari ya, karena bukan ibu pot, laporan SPT tiap masa itu menggunakan DJP online. Jadi kemungkinan lupa PIN, lupa email, lupa password itu tidak ya. Jadi untuk ini kita tekankan mungkin untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak orang pribadi itu silahkan untuk menghubungi Kering Pajak 1500200 atau melalui Twitter @Kering Pajak. Itu di sana ketika kita buka Twitter @Kering Pajak itu paling depan tata caranya ada di pin sama Kering Pajaknya. Jadi tinggal ngikuti aja apa yang sudah disampaikan di Kering Pajak itu, atau silakan kawan pajak melihat NPWP-nya. NPWP-nya itu dia lihat 6 digit terakhir. Karena 6 digit terakhir itu adalah kode KPP. Kalau di sini kan KPP-nya misalnya 054000, berarti 054 inilah yang disebutkan ini kode KPP. Nah, itu tinggal googling saja kawan pajak, mohon dilihat untuk kode KPP misalnya 054 adalah KPP mana. Nanti akan keluar itu di sana. KPP-nya mana, nomor helpdesk-nya biasanya juga sudah ada di sana. Jadi silakan hubungi ke helpdesk KPP terdaftar ya untuk Evin yang orang pribadi. Nah, untuk yang tadi di tweet itu sudah di depan di pin. Jadi ketika buka pertama itu akan muncul ting. Karena itu yang paling sering muncul nih saat ini ya. Lagi happening soalnya. Happening ya. Sampai lagi dengan happening. April ini ya, apalagi Maret ini nih sekarang ya. Jadi mohon maaf ya atas pertanyaan-pertanyaan ke helpdesk gitu kan, bahwa Bu mohon dibantu untuk Evin OP ya, dengan berbesar hati kami mohon maaf bahwa kami tidak bisa membantu untuk memberikan Evin itu karena memang kami tidak punya kewenangan dan nggak bisa lihat di mana juga. Ya, sudah ada salurannya yang memang melayani untuk Evin. Selain itu juga memang kami tidak dibuka akses. Kita juga tidak memiliki akses ya, iya, untuk mengakses wajib pajak lain di luar KPP perusahaan masuk berusaha. Baik, Bu Titin, Pak Bayu, materinya cukup? Mungkin materinya cukup. Sudah kita cukupkan dulu materinya karena kita sudah sampai di pukul 10:26. Ini sudah ada dikasih sign dan tanda dari teman-teman panitia. Ini kayaknya sudah ada yang mulai tangan nih. Saya pengen nanya mungkin gitu kan. Kalau untuk pertanyaan di kolom chat sih sepertinya sudah dijawab oleh tim-tim ini ya, tim panitia, tim redaksi. Terima kasih tim panitia. Tim redaksi sudah bantu jawab. Mungkin kita coba ya bacakan aja ya. Saya pilih aja dulu. Saya pick beberapa pertanyaan yang masuk. Satu contoh mungkin ini dari ini nggak kelihatan ya. Ada pertanyaan tentang tadi diinfokan apabila tidak ada cabang pembantu jangan diisi 0 tapi diisi 1. Oh, tidak minta. Apabila diminta NPWP cabang pembantu dan alamatnya diisi dengan apa? Sudah dijawab. Tadi sudah dijawab ya untuk NPWP cabang pembantu. Nah, ini tadi diisi 1 ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi cabang pembantu jawabannya walaupun tidak punya itu diisi khusus untuk yang bank itu harus diisi ya kalau nggak salah ya tadi. Tadi di penanganan error kalau tidak salah ada ya. Ada. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang bisa kita coba lihat, kita bacakan ya. Yang pertama kita tadi yang di kolom chat, yang sekarang di form. Yang dari form. Yang mana? Oke, ini ya. Untuk pembuahan tanda tangan direksi terhadap laporan SPT, pada menu apa kami dapat print SPT? Ini print berarti mencetak ya maksudnya. Oke. Jadi ini dari Bapak atau Ibu Dana dari Bank DKI. Untuk pembuahan tanda tangan direksi terhadap laporan SPT, pada menu apa kami dapat print SPT atau dapat mencetak SPT mungkin ya. Bu Titin, Pak Bayu mau langsung jawab atau bagaimana? Jadi kan ini IPOM itu sifatnya
Elektronik ya. Elektronik ya. Jadi tidak memerlukan lagi tanda tangan basah SPT baik. seperti itu. Jadi kita memang tidak ada di situ printer SPT lagi berbentuk kayak dulu ya, POM 1771 itu enggak ada seperti itu. Jadi POM PDF itulah. Artinya setelah disubmit kita hanya mengeluarkan penerimaan elektroniknya yang diperoleh, berarti Betul. itu sudah tidak ada kewajiban lagi untuk mensubmit secara fisik atas SIM itu, dan nggak perlu di print gitu ya, atas SIM tersebut ya. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya. Coba pertanyaan mungkin yang dari POM itu loh. Pertanyaan yang dari POM itu kan adalah pertanyaan yang datang pas registrasi. Mungkin betul dibacakan. Oke. Kalau untuk pertanyaan yang dari chat, mungkin nanti kawan pajak bisa baca sendiri ya. Ini yang di form ini yang iya, pertanyaan IPOM ini kan yang datang ketika melakukan registrasi ya. Iya. Nah, mungkin kita bacakan beberapa. Boleh nih, ini kayaknya terkait dengan masalah impor nih. Tadi yang Pak Bayu sampaikan ya. Impor penyusutan. Oh, jadi, tadi kan sudah ya? dijelaskan. Iya, kalau tadi kan sudah dijelaskan. Ini sama ternyata ya bahasanya. Apakah kami menggunakan IFOM lama? Oh, tadi ini mungkin dari KDB Tipa Finance ini Pak Randy Sunjaya, Mas. Ya. Bertanya ini sanksi terlambat melaporkan SPT tahunan. Boleh. Oke, silakan. Kalau sanksi terlambat masih sama dengan ketentuan lama, yaitu sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP untuk SPT tahunan badan adalah masih 1 juta. 1 juta rupiah 1 juta rupiah. Untuk keterlambatan pelaporan SPT tahunan. Nah, tapi ketika menyampaikan SPT penundaan Y tadi ya 771Y itu itu tertangguh ya. Jadi tidak kita anggap terlambat sampai 2 bulan setelah batas waktu. Jadi seandainya batas waktunya ada 30 April ya karena tahun pajaknya sama dengan tahun takwim, maka perpanjangan ini berlaku sampai dengan 30 Juni. Jadi ketika wajib pajak menyampaikan 29 Mei gitu, itu belum terlambat. Jadi artinya kalau terhindar Bapak, Ibu, dari denda kawan ini. Pajak memasukkan SPT 1771Y sebelum 30 April, nah itu memiliki kesempatan lagi 2 bulan ke depan untuk melaporkan SPT tahunan PPH badan, dan itu tidak dianggap terlambat. Betul. Nah, tidak dianggap terlambat. Tapi kalau nggak ada 1771Y ya mohon maaf. Berarti nanti pasal 7 yang berbicara berarti ya. Kena tagih STP, nanti surat tagihan pajak akan diterbitkan. Jadi ini himbauan kepada Bapak Ibu sekalian, kawan pajak, mari laporkan SPT tahunan PPH badan tepat waktu sebelum batas akhir datang. Ada sebentar nih, yang pertanyaan yang menarik dari Ibu Mika Teresia dari Mijuho Leasing Indonesia. Ini untuk pertanyaan untuk SILK, apakah masih berlaku? Jadi memang SILK ini kan sudah piloting ya tahun 2021 itu untuk 30 wajib pajak. Rencananya tahun pajak ini 2022 akan ditunjuk 700 wajib pajak. Karena 700 wajib pajak itu SLK ini kan berbasis SLBR ya. SLBR itu lebih familiar untuk wajib pajak yang terdaftar di bursa, yang laporan indeks itu udah biasa, udah bukan hal yang asing ya. Jadi SLK ini memang sama ya dengan SLBR, itu berbasis sama dengan SLBR. Jadi untuk piloting tahap kedua sebanyak 700 wajib pajak ini adalah yang ditunjuk adalah kebanyakan wajib pajak kami atau yang terdaftar di perusahaan masuk bursa. Jadi SILK ini tetap digunakan untuk 2022, malah akan diperbanyakkan dari 30 menjadi 700 wajib pajak. Cuman karena ini kan sudah Maret dan SK penetapan piloting itu belum kami peroleh, jadi wajib pajak juga belum tahu bahwa apakah ditunjuk sebagai piloting atau tidak di tahap 2 ini. Kami memberikan kesempatan apabila wajib pajak nanti setelah ditunjuk sebagai pengguna SILK, namun tidak bisa menyampaikan SILK-nya bersamaan dengan SPT tahunan. Berarti silahkan masih memberikan kesempatan menyampaikannya sampai 31 Desember 2023. Jadi ini masih pertanyaan Ibu Mika tadi, masih digunakan, malah akan ditambah pesertanya. Seperti Tapi itu. Tapi mungkin yang perlu digarisbawahi, tidak wajib bersama dengan SPT tahunan itu. Ya, untuk yang piloting tahap kedua ini tidak bersama. Boleh ya. Jadi
bagus kalau bisa bersamaan, tapi ketika tidak bisa, silahkan bisa disampaikan sampai 31 Desember 2023. Artinya bisa SPT-nya bisa tepat waktu tetap meskipun SLK-nya belum selesai. Betul. Belum bisa disubmit bersamaan dengan SPT tahunan. Ya. Itu ya. Betul. Jadi malah ditambah loh Bu Mika ya, banyak temannya sekarang. Bukan hanya yang piloting, tapi sekarang justru malah ditambah lagi wajib pajak yang memang nanti harus berpartisipasi untuk menambahkan SLK pada SPT tahunan PPH Badan. Itu udah Baik. ada gitu ya. Masih kita coba lagi untuk yang pertanyaan di form. Kayaknya Satu lagi atau mungkin ya sebelumnya ada, mungkin sudah ada yang soalnya raise, pertanyaan itu berulang memang pertanyaannya. Pertanyaan itu sama mungkin ya, di chat ada, di sini ada. Mungkin kita ambil yang berbeda. Ini mungkin dari ada pertanyaan juga yang menarik dari Ibu Ine. Sinhan Sekuritas Indonesia. Di sini pertanyaannya, apakah kerugian investasi di perusahaan anak dapat menjadi biaya pada saat perhitungan pajak badan? Ini gimana Pak Dias nih sebagai AR nih? Apakah kerugian investasi di perusahaan anak dapat menjadi biaya pada saat perhitungan pajak badan? Wah, ini udah mulai ke materinya. Sudah mulai ke materinya dari Ibu ini ya, Sinhan Sekuritas Indonesia. Jadi untuk kerugian investasi di perusahaan anak, apakah dapat menjadi biaya pada saat perhitungan pajak badan? Jadi induknya berarti ya, tidak dapat dibiayakan karena induk dan anak itu beda entitas. Jadi sederhananya sebenarnya saya, induk adalah perusahaan sendiri dan anak juga adalah perusahaan sendiri. Betul. Jadi artinya segala sesuatu yang dibebankan oleh induk ya tidak bisa dibebankan oleh anak. Secara sederhana seperti itu, gitu jawabannya ya. Dapurnya beda ya kalau itu ya. Dapurnya juga berbeda ya, meskipun anak gitu ya. Iya, halnya kita anak dengan orang tua gitu kan, itu semuanya juga berbeda. Jadi mohon maaf, jadi untuk biaya pada anak itu tidak dapat dibiayakan karena induk dan anak itu adalah beda entitas. Sehingga untuk menghitung pajaknya itu dilakukan secara terpisah. Ya. Memang ini masih terkait kok dengan SPT tahunan. Jadi kami membatasi dulu pertanyaan sekarang itu memang yang terkait dengan SPT tahunan saja terlebih dahulu. Baik. Pertanyaan yang lain kayaknya sama dengan yang di chat ya, dan sudah kami dijawab sampaikan ya, tadi di materi ya. Bapak Ibu kawan pajak sekalian, kalau berikan kesempatan barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada para narasumber kita. Kayaknya udah puas nih. Mudah-mudahan ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah puas, kemudian itu sangat puas. Betul. Mudah-mudahan seperti Alhamdulillah. itu ya. Mungkin gini, bisa perlu sampaikan juga sedikit Pak Dias ya, untuk kawan pajak semua, apabila saat ini belum timbul pertanyaan ya, karena belum nyoba nih misalnya. Terus nanti ketika itu ada pertanyaan selanjutnya, ketika acara ini sudah berakhir, atau pada saat ini sudah bertanya, cuman habis waktu nih tidak terjawab, gitu. Silahkan dapat bertanya ke Helpdesk KPP PMB di jam layanan, yaitu Senin sampai Jumat, pukul 8 sampai 16 WIB. Jam istirahat juga kita buka ya, karena pelayanan kita secara online, bisa melalui WhatsApp dengan nomornya seperti yang tertera di layar, itu 0851 5803 5466. Atau mungkin melalui telepon, silakan extension ke 1146. Ya, mungkin nanti ketemunya Pak Bayu, kalau nggak ketemu saya atau ketemu tim-tim kami, ada para penyuluh ya. Penyuluh dari KPP, perusahaan masuk bursa ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ibu Titin, jangan lupa ini di capture ya. Ini boleh di capture ya, sama teman-teman kawan wajib pajak semuanya. Wajib nih malah. Disimpan baik-baik. Nanti kalau tiba-tiba membutuhkan, sudah kita pegang ya kanal informasinya, dan jangan lupa untuk follow selalu medsos kita. Untuk baik di Facebook, YouTube, kemudian Twitter dan Instagram kami. Dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara pada pagi sampai dengan siang hari ini. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Titin dan Pak Bayu tentunya merefresh kembali, menyegarkan kembali ingatan kita
untuk bagaimana kita menyusun laporan SPT tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2022 yang akan segera berakhir di bulan April tahun 2023. Dan itu menjadi alert, menjadi peringatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk sesegera mungkin melaporkan SPT tahunan PPh Badan agar tidak terlambat. Dan tentunya lebih cepat, lebih nyaman. Ya. Baik, Bapak Ibu kawan pajak sekalian, sekarang kita coba nih. Ya, kita coba apa yang disampaikan oleh Pak Bayu dan Bu Titin tadi. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk Bapak Ibu sekalian, dan tentunya sebelum dimanfaatkan kita coba tes dulu. Nah, kita coba evaluasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu dan Bu Titin tadi. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkenan berpartisipasi untuk mengikuti evaluasi, untuk mengikuti post test, dan di layar Bapak Ibu sekalian sudah tampil link untuk join post test. Bapak Ibu bisa mengakses tautan yang ada pada kolom chat. Dia ada quizzes. Silakan Bapak Ibu, kami persilakan untuk bergabung. Join untuk quiz. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian untuk mulai join. Dan ya, sudah mulai ada beberapa yang join. Nah, dan ini kami informasikan kepada Bapak Ibu kawan pajak sekalian, silakan untuk berlomba-lomba untuk memberikan jawaban yang terbaik. Dan 3 terbaik, 3 yang mendapatkan nilai terbaik dari Bapak Ibu sekalian nanti akan mendapatkan souvenir menarik dari KPP Perusahaan Masuk Bursa. Dan jangan lupa untuk nanti 3 yang terbaik ini untuk menghubungi tim, menghubungi panitia untuk menginformasikan identitas dari Bapak Ibu sekalian, untuk nanti kita akan kirimkan souvenir menarik dari KPP Perusahaan Masuk Bursa. Baik, sudah 38:40. Ya, kita masih menunggu Bapak Ibu sekalian yang join dengan kuis tadi. Mari kita coba lihat, kita coba simak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bayu dan Bu Titin ini bisa menjadi bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disusun oleh tim panitia pada siang hari ini. Kita tunggu berapa nih, Mas? Kalau dari pertanyaan banyak nih yang masuk, Banyak. Bu Titin. Mungkin tapi ada yang berulang pertanyaannya, dan ada yang sejenis, dan itu sudah difiltrasi sama teman-teman dari tim redaksi. Dan tidak ada yang raise hand. Artinya apa? Bu Titin dan Pak Bayu menyampaikannya dengan begitu biasa gitu. Jadi untuk dipahami begitu ya oleh kawan pajak mungkin semuanya. Selain itu juga bukannya hal yang asing. Betul. Jadi mereka sudah segar. Jadi ini betul-betul menyegarkan saja gitu ya. Artinya semuanya sudah ada nih. Iya. Semuanya sudah ada dalam benak masing-masing. Baik, mungkin 5 menit ke depan kita bisa mulai untuk tiket proses. Kelemahan di Masih menunggu. Kita tunggu dulu ya. Satu. Oh, masih bertambah. Oke. Baik. Sudah 66. Sudah lumayan, sudah ada 67. Oke. Baik. Kita coba dimulai saja, tim panitia ya. 5 menit ke depan dimulai dari sekarang. Masih ada yang bergabung? Oh, masih ada yang sebentar. mohon maaf. Nah, ini saya nggak sabar ini melihat. Jadi kalau saya deg-degan ini ya. Padahal saya nggak ikut join quiz sih. Kirain deg-degan pengen dapat hadiah ya. Deg-degan dapat hadiahnya kayaknya, Bu. Masih join ya, 73. Oke, baik. Ternyata masih banyak. Kawan pajak sini kalau menyimak tadi dan biasanya sudah tahu juga, ini mudah sekali. Mudah sekali ya. Mudah sekali. Ini baru bikin tadi malam ya, Bu Titin ya soalnya. Karena dari hari-hari sebelumnya juga kawan pajak itu semangat sekali nih. Ini adalah hari ketiga Bu Titin ya. Betul. Ini adalah hari ketiga kita bergabung dengan kawan pajak semuanya, dan alhamdulillah semuanya begitu luar biasa. Dan kemarin sebagai informasi sudah ada 370 wajib pajak yang join sampai dengan hari Selasa kemarin. Dan pada hari ini kita menyediakan slot untuk kurang lebih sekitar 280 wajib pajak yang akan join pada hari ini di pagi dan siang hari. Ya kan? Oke, baik. Masih bertambah? Oke, ya. Kita mulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu sekalian.
Baik, terima kasih Bapak, Ibu, kawan pajak sekalian yang berpartisipasi dalam post-test melalui kuisis ini. Dan kita coba lihat 3 terbaik. Ya, selamat kami ucapkan kepada yang berhasil menduduki 3 terbaik. Yang untuk yang ketiga diduduki oleh Ibu Sri Hayatun. Aduh, kami mohon maaf ya, tidak tahu dari mana Ibu perusahaannya. Kemudian posisi kedua dari Ibu Melani, dan posisi pertama berhasil diraih oleh Denny, Bapak atau Ibu Denny ya. Oke, selamat kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, kawan pajak yang berhasil dan telah berpartisipasi dalam kuis untuk post-test pada kegiatan penyegaran teknis pelaporan SPT tahunan PPH Badan hari ini. Baik, Bu Titin, Pak Bayu, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan pada pagi sampai dengan siang hari ini. Sangat bermanfaat sekali dan terbukti post-test tadi menjadi jawaban atas materi yang disampaikan oleh Pak Bayu dan Bu Titin hari ini. Dan Bapak Ibu kawan pajak sekalian, kami mohon kesediaannya sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi terlebih dahulu evaluasi kegiatan kita pada pagi sampai dengan siang hari ini. Tak lain dan tak bukan, evaluasi ini kami laksanakan untuk terus menjadi upaya bagi kami untuk meningkatkan kualitas layanan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk feedback evaluasi, kami persilakan pada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi pada polling yang ada pada layar Bapak Ibu masing-masing. Kami persilakan. Baik. Dah, Mas. Cukup ya? Oh, masih? Ya. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu kawan pajak sekalian untuk mengisi feedback evaluasi. Masih kami berikan kesempatan. 72 dari 114 partisipan yang memberikan feedback atau evaluasi atas kegiatan kita pada pagi hari sampai dengan siang hari. Satu doang, bilang kurang. Mas Dias ingatkan yang tadi ya, nama ke pemenang kuis. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu kawan pajak sekalian atas feedback evaluasi yang telah diberikan. Mudah-mudahan evaluasi yang diberikan dapat memberikan dorongan bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas layanan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kepada 3 terbaik tadi, 3 terbaik dari post-test yang dilaksanakan, silakan untuk mencantumkan identitas dan alamat yang bisa dihubungi, nomor yang bisa dihubungi, dan alamat yang nanti dipergunakan untuk pengiriman souvenir dari KPP perusahaan masuk bursa bagi Bapak Ibu sekalian yang berhasil menjadi 3 terbaik pada post-test yang telah dilaksanakan tadi. Pak Bayu, Bu Titin, dan seluruh kawan pajak semuanya, kami ucapkan terima kasih atas segala yang diberikan pada pagi hari ini, keberkahan kita bertemu untuk membahas sesuatu yang bermanfaat, tentunya untuk negara kesatuan Republik Indonesia kita tercinta yang lebih luasnya. Dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kami mohon kesediaan dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, kawan pajak, apabila mendapatkan link survei dari kami, dari KPP Perusahaan Masuk Bursa, kami mohon kesediaan dan partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk mengisi
survei yang dilaksanakan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa atau oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan kami selalu memohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar senantiasa kami bisa memberikan layanan terbaik dan kami terus memperbaiki kualitas layanan kami agar tentunya Bapak Ibu merasa nyaman dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Bapak Ibu kawan pajak sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Pak Bayu, Bu Titin, selamat siang. Terima kasih. Semoga salam sehat selalu. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu kawan pajak sekalian, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dias. Alhamdulillah.